Dengan kata-katamu sendiri, ambil beberapa detik ke depan, just love on Jesus. Tell him how much you love him, tell him how much you need him. Kasih tahu sama Tuhan Yesus betapa engkau mengasihi dia. Kamu angkat suaramu, kamu angkat suaramu. Sirabasa turulumundiki syaralamanda. We love you Lord, we love you Lord, we welcome you here. You are here moving in our midst, God. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat, bekerja, merubah hidup kami, memberikan kepada kami apa yang kami perlu. Kami katakan di dalam hadirat-Mu Tuhan, tidak ada yang dapat memuaskan kami selain Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Come on, somebody, somebody, somebody. Hey, oh, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. There is none like you. There is none like you. King of glory, King of majesty, your name is the great I am, Almighty God, Alpha and Omega, yang pertama dan yang akhir. Haleluya. Aku berdoa biar kuasa-Mu dialami, dirasakan oleh setiap yang hadir. Kau janji Tuhan yang haus, yang lapar, pasti dipuaskan, pasti dipuaskan, pasti diberkati, pasti diubahkan. Haleluya. You know, I saw a very interesting vision, and the Lord says to this church, supernatural abundance. I see money is gonna come from every direction. And tiba-tiba Tuhan akan menggerakkan banyak orang-orang dan hati orang-orang untuk menabur ke rumah ini. Sebab Tuhan berkata, there is a big project that is waiting for you. And kau akan mulai lihat the supernatural provision is going to come. Saya melihat the bank account of this church suddenly is gonna grow. And mungkin Pastor Daniel and the team berkata, oh my goodness, God, what is this for? Tapi Tuhan berkata, just prepare. Prepare for what I am about to do. I will move the hearts of many. I will move the hearts of many. Not all will be from Balikpapan, tapi people from all around this nation. They will sow into this house. Because the Lord says, I have chosen this house to be in this region untuk waktu yang seperti ini. So kami berdoa Bapa, in the name of Jesus, persiapkan umat-Mu yang ada di gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Come on, semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya minta Anda bawa ke Tuhan pekerjaanmu. Sebutkan ke Tuhan pekerjaan bisnismu. Right now, just bring it before Jesus. There is a new anointing. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap tangan yang terangkat membawa pekerjaan, keterampilan, setiap hal yang Tuhan sudah percayakan, sedang dan akan terus percayakan. Aku berdoa secara supernatural, mulai hari ini ke depan, you will be fruitful and you will multiply in the mighty name of Jesus. Kamu akan berbuah dengan lebat. Kamu akan berbuah dengan lebat. Ada perlipat kali gandaan yang luar biasa. It will begin to come. Come on, receive it in your spirit. Receive it in the spirit dimension. In the mighty name of Jesus. Terima kasih. Dan Tuhan berkata, kamu tidak akan meminjam lagi, tapi kamu akan meminjamkan kepada orang. Saya melihat ada beberapa dari saudara, you are still paying a debt. Ada utang yang masih harus kamu bayar. Khususnya I see ada seorang ibu, you are a woman, kamu harus mengurus anak-anakmu, ada utang yang masih kamu harus bayar. I prophesy in the name of Jesus bahwa sebelum tahun ini selesai, hutangmu akan terbayar dengan lunas. Lunas, lunas in the name of Jesus. Aku berdoa, one of the testimony yang ada di gereja ini, bahwa setiap orang yang ada di dalamnya akan mengalami pembebasan dari hutang piutang. No debt, free from debt in the mighty name of Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Korebo satara lama. Come on, pray in the spirit. Pruseta, lengresa katorolomondika sharalabasete, lenguru sotorolomondika sharalamandi kurata kari dibushi karalamanda. Erebeso korolomonde. Ada 3 orang di tempat ini. You are experiencing pain di area perut kamu. Come on, lay hands on your stomach. Dimanapun kau berada, kalau kamu punya sakit di area perut kamu, you know, some doctors nggak bisa tahu itu penyakit apa. Some you think it's just problem dengan mahmu. Lay your hands on your stomach. Aku berdoa di dalam nama Yesus, in the mighty name of Jesus. Setiap rasa sakit, nyeri, ketidaknyamanan yang berangsur-angsur terus terjadi in the stomach area, I pray be healed in the mighty name of Jesus. Now the pain has to go, the problem has to go. Di dalam nama Yesus, be free, receive your healing.
Langgiri sotorolo butakaya rarabasito rolomundika. Yenga rarabasa kataralamanda rarabasata. Oh syaralamanda rabasata rarabasata. Kalau engkau punya sakit di mata kananmu, lay hands on your right eye. Ada sakit di mata kananmu, there is pain in that area. I pray, be healed in the mighty name of Jesus. Be healed. Aku berdoa setiap nerve, optic nerves yang sedang mengalami kerusakan, be repaired supernaturally by the power of the name of Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau bekerja di tengah-tengah kami umat-Mu. You never put us to shame, oh God. Engkau mengasihi kami and your love is here in this place. Kami mau dengar firman-Mu because we love the word of God. Kami perlu firman-Mu. Kami berdoa hari ini berikan kepada kami hati yang dapat menangkap apa yang Tuhan sedang mau katakan. Pikiran yang dapat mengerti, memahami, mencerna. Berikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar apa yang Kau sedang mau katakan kepada gereja-Mu Tuhan. Dan hari ini we give you all the praise, the glory and the honor to the King of Kings and the Lord of Lords. Tidak ada yang lain. We love you and we honor you. Terima kasih Tuhan. In the mighty and most precious name, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, setiap anak-anak Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Come on, one more time, a big round of applause for Jesus. Silakan duduk sama hadirat Tuhan, saudara. Praise the Lord. I want to say thank you for Pastor Daniel and his team untuk boleh sungguh the warm love and hospitality. Sebelum saya nyampe di Balikpapan, saya sudah rasakan cinta dan kasih saudara semua. So it's an honor untuk saya boleh berdiri di depan saudara. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini menguatkan, memberikan satu gairah yang baru. Katakan sama-sama dengan saya, hari ini. Come on, katakan today. I will be alive in God. Saya akan hidup di dalam Tuhan. Oh, the Spirit of the living God itu diam di dalam saudara. Dan saya diberitahu bahwa tema yang Tuhan berikan buat GKS Balikpapan adalah how to persevere in process, bertekun di dalam proses. And I want to bless you with the word of God. Dan saya berdoa firman Tuhan yang berbicara kepada saudara semua. Buka Alkitabmu, saya mau saudara lihat sama-sama dengan saya 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ada satu statement yang saya mau saudara lihat. Oke, dan I pray bahwa firman Tuhan akan menjadi hidup buat saudara. 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Boleh saya minta teksnya untuk ada di screen di depan, it will help me. Karena Alkitab yang saya bawa itu bahasa Inggris saudara. But I want to recommend saudara bring your physical Bible. Ya, karena apalagi anak-anak muda, this will help you untuk fokus, untuk konsentrasi. Saudara tahu bahwa ada satu translasi Alkitab di bahasa Inggris yang sudah ada bertahun-tahun itu sedang diganti. A lot of the translation, banyak yang dicopot, banyak yang diambil. Jadi ada buku-buku bahkan yang memakai translation dari salah satu translasi ini di tahun, saya kalau nggak salah kurang dari tahun 2014, itu penerbit-penerbit buku minta harus diganti, harus diulang. Waktu saya sadari bahwa banyak hal yang ada di Alkitab itu lagi dicopot. Saudara, Alkitab digital saudara itu softwarenya bisa ke-update kapan aja. But if you have a physical Bible yang masih kertas saudara, you can make sure print yang saudara miliki saat ini itu di tangan saudara. Because you don't know ke depan the word of God, firman Tuhan akan mulai diganti dan mulai translationnya mulai dimiring-miringin untuk menjadi sama dengan kebutuhan zaman. Zaman saudara dan saya bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah bisa berubah. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata di 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang pertama, saudara simak di Alkitabmu sendiri. Kalau itu ada di sini. Dikatakan Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Saudara, kalau saudara baca di 1 Tawarik pasal yang ke-13, waktu Daud mau rebut kembali tabut perjanjian yang diambil oleh orang Filistin. Waktu Daud mau pergi perang and he wants to take back, to possess, untuk mengambil semua yang sempat hilang. Alkitab berkata, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100. Daud harus berunding dengan para pemimpin. I want to prophesy, saya mau katakan bahwa setiap saudara yang ada di GKS Balikpapan, engkau tidak diperuntukkan Tuhan hanya jadi jemaat yang datang hari Minggu. But God wants to transform you to become leaders, pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Sebab for the church to do all that God has called the church to do, Tuhan gak bisa pakai hanya satu orang. Tuhan mau setiap orang di dalam rumahnya dibentuk jadi tentara. Yang mengerti katakan amin. But you know saudara, orang-orang ini yang akhirnya jadi pemimpin-pemimpin, bahkan Alkitab berkata mereka menjadi the mighty man of David.
Pahlawan-pahlawan Daud. Saudara baca tentang pahlawan-pahlawan Daud. Mereka lakukan hal-hal yang gak masuk akal, gak lazim. They became so bold. Mereka sangat berani, ada kekuatan ilahi, fisik, spiritualnya. Begitu dahsyat luar biasa. So when David went to war, dia gak sendirian, tapi dia punya pahlawan. Tahukah engkau waktu Daud mengambil 5 batu licin dari tepi sungai. Waktu dia mau kalahkan Goliat. Kenapa diambil 5? Bukannya Daud suka angka 5. Ya kalau misalnya 1 gak berhasil, at least ada 4 cadangan. Tahukah engkau di dalam sejarah Raja Daud ada 5 raksasa yang dia kalahkan. Saudara dan saya cuma taunya Goliat, ada 4 lagi yang kalah. Tapi bukan Daud yang kalahin loh. Tentara-tentaranya Daud yang kalahin. Panglima-panglimanya Daud yang mengalahkan raksasa-raksasa. So what I'm trying to tell you adalah orang-orang ini pegang bobot yang begitu luar biasa. Mungkin hari ini kau di dalam gereja Tuhan, you don't know the potential yang ada di dalam saudara. Engkau merasa hidupku naik turun. Saya gak bertalenta seperti yang nyanyi. Saya gak bisa khotbah. But I'm here to tell you in the name of Jesus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, you have a purpose. Saudara punya tanggung jawab. Saudara diurapi. Saudara diperlengkapi. You are a warrior in Christ Jesus. Yang mengerti katakan amin. Now, buka sama-sama firman Tuhan 1 Samuel 22. Ayat yang pertama sampai yang kedua. Saudara saya buka dari 1 Tawarik 13 supaya saudara tahu bahwa pahlawan-pahlawan Daud menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa strategi sama-sama dengan Daud. Pemimpin-pemimpin yang punya watak untuk peperangan. Tapi waktu mereka menjadi seperti yang tertulis di 1 Tawarik 13 ayat yang pertama, ini gak otomatis terjadi saudara. Saudara harus lihat dulu 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Waktu Daud diurapi oleh Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, maunya diurapin terus. Ada pengurapan maju, naik turun. Udah kayak bola, naik turun. Gemeter, hidupnya gak pernah berubah. Raja Daud diurapi dalam hidupnya cuma 3 kali. Only 3 anointings came on him. 1 Samuel 16, pertama kali Samuel urapi Daud. Gak langsung jadi raja, bertahun-tahun. Waktu dia jadi raja atas Yehuda akhirnya, the second anointing di Hebron. Waktu dia jadi raja atas seluruh bangsa Israel di mana? Di Sion, itu nama gereja saudara. That's the third anointing. Setiap pengurapan diberikan oleh Tuhan for a season. Kalau engkau sudah diurapi oleh Tuhan, Anda pernah ngalamin sesuatu di saat teduhmu. Anda pernah datang ke gereja, nubuatan dilepaskan atas engkau. That anointing itu cukup untuk saudara bisa masuk ke dalam destinasi ilahi. Tapi banyak orang diurapi gak ngerti urapannya dipakai untuk apa. Saudara di 1 Samuel 22 yang pertama, oh my goodness. Waktu Daud diurapi dikejar-kejar Saul, dia lari ke Adulam. Waktu dia lari ke Adulam, dia gak lari sendirian. Banyak orang lari sama dia. Tipenya kayak apa? Tolong dibaca. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Pertama saya mau kasih tahu saudara. Banyak dari kita yang melarikan diri. Banyak dari saudara dan saya yang datang ke gereja sebab engkau melarikan diri dari problem di gereja yang sebelumnya. Banyak dari saudara pergi ke satu relationship yang baru because you're running away from a past relationship. Saudara harus tahu yang kumpul di Adulam bukan orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang melarikan diri. Dan Tuhan gak mau saudara dan saya punya mentalitas setiap hari melarikan diri. You run away from reality. Lebih parah you run away from God. Saya bingung ada orang yang ngalamin masalah, engkau sempat jatuh, sempat down. Dan saya gak bisa datang ke Tuhan karena malu. If you want to run away, you run away to God. Bukan lari dari Tuhan. Because when you need God the most, you need to run to Him. Bukan from Him. Karena yang bisa ampuni saudara, bangun saudara, sembuhkan saudara, pulihkan saudara when you run to God. So hari ini kalau engkau masih run away, stop running away. David ran away. Orang-orang yang lari sama Daud itu semuanya orang-orang yang mencari pelarian. Saudara tahu sesuatu, Alkitab berkata ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ini Daud ini kejepit loh saudara. Waktu Samuel datang ke rumah papinya Daud, Daud satu-satu yang dilupakan. Waktu Daud ketemu dengan Goliat, kakak-kakaknya Daud gak suka sama Daud. Daud harus lari pergi ke Adulam. Waktu dia lagi lari, keluarganya ngejar dia semua. Berapa banyak dari saudara waktu ngalamin masalah. Engkau berkata sama Tuhan, Lord I need you. Aku lagi di dalam posisi yang gak beres nih.
Malah di situ beban makin datang sama saudara. Sekarang ini saudaranya Daud, yang tadinya mempersekusi Daud, yang gak demen sama Daud, yang mengejek Daud, yang gak percaya sama Daud. Mereka sekarang lari minta tolong sama Daud. Ini Daud lagi di dalam posisi stres. Tapi saudara bisa di tengah-tengah proses. Your condition can be so bad. Tapi roh Tuhan bisa bekerja di dalam saudara. Daud gak pernah tolak saudara-saudaranya. He remained calm. Dia lakukan bagiannya. Di sini menunjukkan Daud bukan orang yang gampang kepahitan. Stres. Bukan itu saya saudara. Baca ayat yang kedua. Alkitab berkata di 1 Samuel 22. Ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Mateng loh. Udah dikejar-kejar. Udah mau mati rasanya. Didusu-dusu sama keluarganya sendiri. Yang gak demen sama dia. Iya kalau Daud dikelilingi sama orang-orang yang kuat. Yang berkata Daud tenang aja. Lu lagi bokeh, gua investasi sama lu. Daud lu gak punya tentara, tenang pasukan kudaku siap. Ini orang-orang yang datang ke Daud. Itu orang-orang yang kesukaran. Orang yang dikejar-kejar utang. Mateng lu. Udah gak punya duit. Suruh menyelesaikan masalah keuangan orang lain. Udah gak punya duit. Daudnya udah bokeh. Bukannya dikirim sama pengusaha-pengusaha yang punya usaha besar. Tapi dikirim sama orang yang kelilit utang. Setiap orang yang sakit hati. Mateng gak lu? Orang sakit hati biasanya mulutnya kayak comberan. Orang yang sakit hati, lu bikin apa aja yang benar, salah. Saudara mau bilang hidupnya Daud apes. Waktu saya baca ini, mateng lu Tuhan. Ini orangnya apes-apesnya. Dan Alkitab berkata, maka ia menjadi pemimpin mereka. Lu kok mau? Sekarang banyak orang Kristen, orang percaya. Waktu engkau ngalamin proses, kau berkata, jangan pakai aku Tuhan. Boro-boro bisa ngurusin urusan orang lain. Gua aja gak bener kok. Pastor Daniel minta gua masuk ke home. Menguatkan yang lemah. Gua yang butuh dikuatkan, bukan menguatkan. But yet David menjadi pemimpin atas orang-orang ini. Dan bersama dengan dia ada kira-kira berapa? 400 orang. So I want to tell you something. Daud ini ngalamin ini di Adulam setelah, bukan sebelum dia mengalahkan Goliat. Do you know every time God anoints you, waktu Tuhan panggil engkau, waktu engkau terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dia gak cuma hapus masa lalumu, dia kasih kamu keberanian melangkah di masa kinimu. Dan dia kasih kamu tujuan hidup. Dia berkata, kamu yang tadinya sampah, kamu yang gak punya arti, kamu merasa kamu sampah, kamu merasa kamu gak punya arti. Bukan hanya aku sembuhkan masa lalumu, aku kasih kamu kekuatan di masa kinimu, tapi Tuhan kasih sama saudara satu visi dan destiny ilahi. Urapannya turun atasmu. Ini udah ngalahin Goliat. Sadarkah engkau bahwa pengurapan yang Tuhan kasih sama Daud di 1 Samuel 16 bukan untuk mengalahkan Goliat. That's not the anointing. Pengurapan itu diberikan untuk Daud. Kenapa? Karena Tuhan berkata, I want you to be the next king. Tapi banyak orang, waktu kamu terima pengurapan, kamu berhasil mengalahkan satu Goliat, lu sudah puas. Itu ngalahin Goliat, saudara. Itu supranatural. It's a big accomplishment di dalam kehidupan Daud. And the Lord is saying, banyak dari saudara capek sama proses. Kenapa? Karena Anda udah ngalamin kemenangan di satu musim, kemenangan di satu area, kemenangan di satu masa, kemenangan di satu waktu. Engkau berkata, why Tuhan, aku harus masuk ke tempat yang kayak begini lagi. Kan gue udah menang. Mana Tuhan? Jadi kecewa. Anda gak boleh lupa, pengurapan Tuhan dalam hidupmu, pengurapan Tuhan untuk Daud bukan untuk mengalahkan Goliat, tapi menjadi raja. So I want to encourage you, jangan berhenti dengan satu kesaksian. Jangan berhenti, ada banyak orang Kristen berkata, 10 tahun yang lalu Tuhan lakukan A, 15 tahun yang lalu Tuhan lakukan B. Saya gak mau tahu yang 15 tahun yang lalu. What is God doing in your life today?
Sebab kesaksian saudara gak bisa kesaksian yang kadar luasa. I want to prophesy di dalam kehidupanmu. Kalau kamu mau sungguh-sungguh you trust God. You trust your life. Kamu mau katakan Tuhan pimpin aku. Ada kesaksian dalam hidupmu. Dari musim lepas musim. Tahun lepas tahun. New testimonies akan keluar dari dalam roh saudara. Amin. Amin. Gak cuma dari masa lalu. Daud udah menang dari Goliat. But yet that's not his destiny. His destiny to be a king. Kira-kira saudara, orang-orang pemimpin yang Anda baca di 1 Tawarik 13 tadi, itu mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang sama yang masuk di gua Adulam sama-sama dengan Daud. God changed their life. Orang-orang yang tadinya melarikan diri. Orang-orang yang mentalitasnya pergi. Orang-orang yang mentalitasnya gue gak mau diproses, gue gak mau ada di dalam masalah. Engkau loncat-loncat dari satu ke gereja yang lain seperti bajing lompat. Engkau loncat dari satu masalah ke masalah yang lain. The same people yang punya mentalitas seperti ini. Apa yang terjadi? Tuhan rubah mereka. Tuhan transform them. Mereka semua jadi pemimpin. Yang rela kasih nyawa hidupnya sampai titik darah terakhir untuk orang yang namanya Daud. Tapi harus dilalui di mana? Proses. Daud gak bilang, enyah kamu. David knew God's vision. Dan Daud tahu, I need people. Waktu Tuhan kasih orang-orang yang kayak begini tipenya, semuanya kayak sayur asin. Bukannya dia usir. Tapi dia akan with God's strength and God's power, aku perlengkapi orang-orang ini. Sampai mereka menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya orang-orang ini adalah orang yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi Daud. Sampai Daud masuk ke destinasi ilahi. Saya mau kasih tahu sama saudara. Waktu saya pelajari, the Bible says. Bahwa banyak orang yang melarikan diri di ayat yang pertama. Tahukah saudara, melarikan diri di bahasa Ibraninya. Running away. Itu bahasa Ibrania berarti Anda melahirkan sesuatu yang baru. Tuhan berkata kalau Anda dan saya punya mentalitas selalu lari dari masalah, lari dari proses, lari dari pembentukan Tuhan. Dari mana engkau lari, engkau akan melahirkan hal yang sama dari yang apa yang engkau melarikan diri. Orang yang melarikan diri tidak akan pernah keluar dari masalahnya. Because the word escape berkata, dari mana engkau lari, engkau akan melahirkan yang sama dari sesuatu yang Anda sedang lari daripadanya. Siklusnya gak pernah berubah. Until you stop running away. Until you say God, Tuhan lagi bawa aku di musim adulam. You process me. You work in my life. What do you want me to give to you? Sakitnya, sakit. It takes time. It takes humility. Butuh kerendahan hati. Tapi saya mau kasih tahu, God can make the impossible. Yang mustahil buat manusia, semuanya mungkin untuk Tuhan. Sekarang buka Alkitabmu sama-sama dengan saya. Saya lagi mau cerita saudara. Buka Alkitabmu Matius 12 ayat 43 sampai 46. Kalau saudara gampang menyerah. Musuh saudara gak ngerti yang namanya nyerah. Ini ada satu ayat di firman Tuhan. Yang membuat saya itu mikir berkali-kali. Karena saya gak bisa terima ayat ini. Dan saya gak ngerti. Sampai satu hari Tuhan kasih pengertian lewat firman-Nya. Tahu gak saudara? Rahasia untuk engkau bisa berhasil di dalam hidupmu. Semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Alkitab berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia. Udah diusir nih. Udah deliverance. Udah doa pelepasan. Rohnya udah pergi. Ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Untuk mencari perhentian. Satu prinsip yang saya minta saudara catat di sini. Proses apapun yang sedang kau alami, make sure hidupmu tidak kering dengan firman Tuhan. Make sure hidupmu gak kering dengan Roh Kudus. Karena setan selalu tertarik dengan orang-orang yang kering. Hidupnya gak bikin apa-apa. Kamu gak bikin sesuatu dengan kekristenanmu. Kamu gak kejar sungguh-sungguh. Orang yang kering itu jadi tempat setan suka datang dan mencokol. Saudara tahu kapan setan datang jarang orang? Waktu pikirannya kosong gak bikin apa-apa. Roh jahat ini keluar.
Dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak dapat mendapatnya. And the Bible says in the next verse, perhatikan saudara, perhatikan. Lalu ia berkata, ini setan nih, ini roh jahat yang berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Dari mana seorang roh jahat yang udah diusir oleh kuasa nama Yesus bisa bilang sama seseorang yang udah dilepasin sama Tuhan, setan bilang itu rumahku. I cannot accept that. Saya bilang gak bisa. Dari mana roh jahat bisa tetap bilang dia udah diusir dari orang itu. Orang itu milik Tuhan. Orang itu anak Tuhan. But yet roh jahat ini tetap bisa bilang aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan. Banyak orang Kristen udah ke gereja. Anda udah pelepasan. Udah counseling. Sampai lompat-lompat, guling-guling, somersault. Sampai udah jingkrak-jingkrak. But yet roh jahat tetap bisa bilang that's mine. That's my house. Dari mana saudara? Lebih parah. Waktu dia datang dia dapat di rumah itu apa? Kosong. Bersih tersapu. Rapi teratur. Tuhan udah mulai sesuatu pekerjaan yang baik. Sampah-sampahnya udah dihilangin. Firman udah mulai bersihin. Udah mulai rajin ke gereja. Dulu gak pernah baca Alkitab, sekarang sekali-sekali lah ke gereja baca Alkitab. Tuhan mulai kasih tahu yang dulunya gak punya arah, berantakan. Tuhan mulai atur itu rumahnya. But yet setan ini balik lagi, ayat yang berikutnya. Alkitab berkata, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Bukan cuma dia bilang itu rumahku, gua bisa balik. Dari mana roh jahat ini punya otoritas untuk panggil yang lebih besar dari dia. Dan berkata ayo masuk dan berdiam di situ. Alkitab berkata maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Waktu saya baca ayat ini saya bilang you explain to me God. Karena kalau enggak gimana saya sebagai seorang hamba Tuhan bisa kasih tahu di dalam Kristus ada kemerdekaan. Gimana saya bisa kasih tahu di dalam Kristus ada kelepasan. Ini keadaannya lebih parah. Dan Tuhan bicara tahu gak apa yang Tuhan katakan. Banyak orang percaya yang sudah ngalamin kuasa Tuhan dilepaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi ada satu yang salah tahu. Orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan tidak pernah mengambil haknya sebagai pemilik rumah tersebut. Kalau saudara gak mau responsibel sama hidupmu. Waktu Tuhan udah lepasin engkau, tapi kamu gak mau ambil keputusan. Kamu gak mau sungguh-sungguh berkata, terima kasih Tuhan rumah ini yang tadinya udah jorok, bobrok, diisi setan. Tuhan lepasin, tapi saudara gak serius sama hidupmu yang baru. Engkau enggan bayar harga. Engkau leha-leha terserahlah, Tuhan mau ngapain juga terserah. You know what? The devil punya otoritas untuk berkata, kalau kamu gak mau ambil hak milik atas rumahmu sendiri, aku yang ambil hak milik. And the Lord showed me. Apa yang kurang saudara? Orang bisa dilepaskan. Orang bisa terima mujizat. Orang bisa terima lawatan Tuhan. Tapi kalau saudara gak undang Yesus. Engkau pemilik rumahmu. Yang berkata Tuhan, aku serahkan sama engkau kunci rumahku. Pemilik ini, pemilik wadah ini, pemilik bait ini. Dengan rela berkata aku transfer hak kepemilikanku. Aku kasih sama engkau. Tuhan kau yang datang ke dalam rumah ini. Jangan sampai hidupku kosong. Tapi Tuhan yang berdiam di sana. Tuhan yang atur di sana. Tuhan kasih tahu rumah ini mau dipakai jadi apa. Tuhan yang pimpin. Asal engkau kasih hak pemilikanmu kepada raja di atas segala raja. Kalau bukan dia yang jadi pemilik, maka roh jahat yang jadi pemilik. Kenapa Tuhan katakan ini akan terjadi sama angkatan ini? Kenapa Tuhan bilang angkatan ini? Angkatan yang hidup waktu Yesus hidup melihat mujizat di depan mata mereka.
Mereka lihat Tuhan lakukan banyak hal yang mustahil dan ajaib. Tapi meskipun mereka menerima mujizat, mereka menerima kelepasan, mereka menerima berkat. Ada yang dikasih makan salah satu dari 5.000 orang laki-laki, belum ngitung perempuan dan anak. Tapi angkatan itu menolak Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat mereka. Kamu bisa ke gereja, bisa terima mujizat, bisa didoain, terima kelepasan, perekonomian pulih. Tapi belum tentu engkau menerima mujizat, engkau terima Yesus sebagai Raja yang berhak untuk melakukan apapun dalam hidupmu. Artinya apa? Rumahmu bisa kosong, rumahmu bisa bersih, rumahmu bisa teratur. Tapi belum tentu engkau tundukkan dirimu untuk ada di bawah kontrol 100% Raja segala Raja. Iblis gak takut sama orang bisa baca Alkitab, saudara. Anda bisa kasih tahu tentang Musa. Dia ketawa, lu ceritain gue tentang Musa. Gue ada di zamannya Musa, bro. Saudara bisa cerita, oh Yesus melakukan ini. Setan juga bilang, gue ada di sono. Apa yang membedakan saudara dan saya berbeda dari setan? Bukan pengetahuan Alkitab. Bukan jago nyanyi. Iblis itu dulu tempatnya menyembah paling dekat dengan tata Allah. Anda mau ngomong semua hal tentang surga, dia tahu. Tapi yang membedakan setan dan kita yang ditebus oleh darah Yesus adalah apa? Saudara dan saya memiliki kemampuan waktu Roh Kudus masuk dalam saudara dan saya untuk taat kepada Tuhan. Setan tidak akan pernah bisa taat sama Tuhan. Yang membedakan orang percaya dari iblis ternyata bukan karena kita punya kata Kristen di KTP-nya. Bukan karena kita datang ke gereja. Tapi karena hidup saudara dan saya taat, dipimpin, dituntun oleh Roh Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. And you know, Tuhan katakan bahwa apa yang terjadi di Matius 12 tidak harus terjadi di zamanmu. Waktu engkau lagi ngelewatin proses. Makanya kenapa penting engkau izinkan Tuhan pimpin langkah-langkahmu musim apapun yang sedang kau alami. Sebab apa yang dialami di Matius 12 tidak harus terjadi seperti itu. Saya baru nangkep Tuhan katakan bahwa di perjanjian lama ada kejadian yang mirip. Dan di dalam kejadian perjanjian lama Tuhan pastikan kemenangannya. Saudara mau tahu di mana? Buka sama-sama dengan saya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 3. Oh, I thank God for the word of God. Firman Tuhan memerdekakan kita, firman Tuhan memberikan kepada kita pengertian akan apa yang Tuhan kehendaki. Ulangan 7 ayat 1 sampai 3. Ini orang Israel keluar dari Mesir. Mereka udah lewatin banyak, lewat Laut Merah, lewat ini. Banyak yang mati, dipatok ular, macam-macam saudara. Dan waktu mereka mau masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan sama mereka, ini yang terjadi. Tuhan bilang, apabila Tuhan Allahmu telah, katakan sama-sama dengan saya, telah. Kalau Tuhan ngomong apabila Tuhan Allahmu telah, berarti sudah pasti akan terjadi enggak? Pasti. Tahukah engkau bersama dengan Tuhan, kemenanganmu itu bukan mungkin. Lihat nanti, lu kudusnya, lu baiknya, lu pelayannya cukup atau enggak. Saya mau kasih tahu, kalau engkau sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kemenangan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu itu sudah digaranti, pasti akan terjadi. Ini jadi Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Apabila Tuhan Allahmu telah, jadi dia ngomong gini, lu gak usah khawatir, udah pasti masuk. Kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah, katakan sama-sama lagi, telah. Musuhnya orang Israel banyak gak di situ? Bukan dia 50-50 lah. Nge-gym dulu yang kuat. Tempa dulu senjata. Yang lebih dahsyat dari 7 bangsa yang ada di dalam sana. Tapi Tuhan guarantee. Apabila kamu telah menghalau banyak bangsa. Tuhan udah kasih kamu guarantee. Bukan masalah Tuhan mau bawa Anda kepada terobosan atau enggak. Tinggal tunggu waktu. Tuhan itu kalau kerja dalam hidup saudara dan saya, bukan dia lihat. Nanti dia pikir-pikir dulu kuat atau enggak. Gue lagi mood atau enggak. Tuhan udah guarantee bahwa hidupmu semenjak engkau serahkan kepada Yesus. Pasti harus ngalamin kemenangan. Keluargamu pasti akan ngalamin pemulihan. Pekerjaanmu pasti akan mengalami keberhasilan. Masalahnya waktunya belum tiba, banyak orang Kristen udah bunuh diri. Bunuh dirinya gimana? Apalah ikut Tuhan, udah gua doa 5 tahun gak dijawab-jawab. Sudah, saya gak mau lagi Tuhan-Tuhanan. Anda lagi bunuh diri.
Dari sisinya Tuhan, it's done. Kelar, udah pasti otomatis terjadi punya. Tapi kalau saudara dan saya gak belajar untuk bertekun dan bertahan. Makanya banyak orang Kristen tidak pernah mengalami terobosan. Sedangkan di dalam Kristus, kemenanganmu di dalam Tuhan itu sudah digaranti. Berapa orang yang dialami oleh bangsa Israel? Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih. Sama gak kejadian sama kitab Matius? Sama. Bangsa Israel juga diperhadapkan dengan 7 bangsa yang lebih kuat dari mereka. Saya nangkep satu pewahyuan. Ternyata yang ditulis di kitab Matius tadi gak harus terjadi. Salahnya bukan kuasa Tuhan gak bekerja. Yang punya rumah. Karena ternyata di perjanjian lama, bangsa Israel diperhadapkan dengan 7 yang lebih kuat dari mereka. But yet mereka menang. Mereka dapat melakukan perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Ayat yang kedua bilang apa? Ayat yang kedua, next. Ayat yang kedua bilang seperti ini. Dan Tuhan Allahmu telah, katakan sama-sama, telah menyerahkan mereka kepadamu. Sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Dan janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat yang ketiga, Alkitab berkata, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Waktu Tuhan sudah kasih janji, guarantee bahwa engkau pasti akan menang. Yang kamu harus pastikan adalah taati semua yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan bilang simple. Kamu gak usah bikin apa-apa. Bukan karena kamu baik, aku bikin itu 7 bangsa kalah sama kamu. Karena namaku yang dipertaruhkan. Sebelum kamu masuk, 7 bangsa itu akan kamu kalahkan. Yang kamu harus lakukan bukan pusing sama mereka, tapi kamu taat sama yang aku kasih tahu sama kamu. Waktu engkau sedang melewati proses yang sangat berat. Mungkin kau berkata, kapan Tuhan terobosan Tuhan datang? Saya mau kasih tahu, apapun yang Tuhan sedang katakan, taat di situ. Bertekun di situ. Persevere di situ. Jangan jauh dari situ. Jangan lari dari situ, but persevere. Sebab Tuhan hanya menunggu waktu supaya apa yang dia sudah janjikan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa hari ini, take ownership of your own life. Jangan katakan saya gak bertumbuh karena pemimpin saya. Gembala punya tugas kasih makan domba-domba Tuhan, memperlengkapi domba-domba Tuhan. Tapi Tuhan gak akan minta dia bertanggung jawab untuk keputusan saudara. Take ownership of your own life. Jadi kayak Daud, lu kasih 400 orang kayak begini. Oke Lord, they are mine. Saya gak tolak, saya ambil. Tuhan yang kasih, Tuhan yang percayakan, I'll take ownership. Karena saya tahu jalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang bikin yang mustahil jadi mungkin. Today take ownership of your life. Jangan buru-buru quit. Jangan buru-buru give up. Tapi pegang janji Tuhan. Sebab dia telah berkata. Kalau dia telah berkata berarti jadi. Karena perkataan Tuhan tidak akan pernah kembali kepada mulutnya dengan sia-sia. Amin. Imanmu itu percaya apa yang dia sudah katakan. Dan engkau memutuskan setiap hari untuk taat kepada yang menjadi rencana rancangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya mau encourage sebelum kita selesai. Buka sama-sama dengan saya. Sekarang masih di Ulangan 7. Tapi lengkap ke ayat yang 22. Sampai ayat yang ke-24. Masih di pasal yang sama. Saudara lihat. Tuhan udah janji. Tuhan udah ngomong. Bahwa 7 bangsa ini akan kamu halal. Karena sudah telah. Yesus ngomong. Tuhan ngomong. Apabila kamu telah. Dan deal. Tapi di ayat yang ke-22. Sampai ayat yang ke-24. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi. Kalau saudara mau terima janji Tuhan, ada satu karakter yang Anda harus miliki, sabar. Tuhan udah janji, tapi caranya dan waktunya terserah Tuhan. Kalau kita nih, apalagi zaman modern, semua serba instan. Akan bertanya, kenapa gak lu babat aja setuju-tujunya? Kan kelar.
Gak usah stres, guanya bisa tidur, gak jadi panik. Tapi Tuhan dengan sengaja berkata bahwa bangsa-bangsa ini akan aku halau daripadamu sedikit demi sedikit. Bahkan Tuhan bilang engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera. Supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Kalau engkau percayakan Tuhan menuntun memimpin hidupmu. Jangan adu strategi sama Tuhan. Strategi saudara pasti kalah. Seringkali engkau berkata kenapa Tuhan gak cabut sih ini masalah. Bukannya Tuhan gak mau cabut. Masalahnya pasti kelar. Tapi dia izinkan prosesnya step by step. Karena Tuhan lagi jaga. Masalah itu ternyata menjaga hatimu. Masalah itu ternyata menjaga supaya yang lebih parah gak terjadi sama kamu. Tuhan tuh mikir, kalau aku habisin 7 bangsa itu, tanahnya kosong. Waktu tanahnya kosong, binatang buas banyak di situ. Tanaman hancur, tanaman rusak. Sekarang orang Israel gak cuma berurusan dengan manusia, mereka berurusan dengan binatang buas. Tuhan izinkan musuhnya Israel kalahnya pelan-pelan supaya tanyanya gak kosong. Tahukah bahwa di balik setiap permasalahanmu, asal engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan bisa bikin musuhmu bahkan untuk menolong engkau. Dan musuh kamu yang nyerang kamu, bukannya Tuhan gak peduli. Tapi ada hal-hal yang Tuhan reserve. Musuh kamu ternyata dipaksa Tuhan bekerja untuk kamu. Yang mengerti katakan amin. Jangan buru-buru makanya. Engkau mungkin berkata, Tuhan kenapa sih orang ini gak Tuhan basmi aja dari muka bumi ini. Tolong dong Tuhan, ketabrak truk dah. Atau enggak jahat ketabrak truk, Tuhan pindahin Tuhan, pindahin. Pindahin keluar dari balik papan Tuhan, pindahin Tuhan. Ternyata Tuhan bilang, no. Kalau lu gak tahu, I can see beyond. You sabar, let them work for you. You tenang, gue udah janji setiap dusta, sumpah serapah yang diperkatakan atas kamu akan aku buktikan semuanya salah. Tapi you relax, just trust in me. Kerjain aku minta kamu kerjakan. Tanpa engkau sadar ternyata Tuhan merubah segala sesuatu yang direka-reka musuh menjadi kejahatan, menjadi sebuah kebaikan dalam hidupmu. Oh haleluya, haleluya. Sekarang buka Keluaran 23 ayat 29. Saya ada 7 menit terakhir, saya mau kasih ayat-ayat sama saudara. Keluaran 23 ayat yang ke-7. Satu pernyataan Tuhan yang sama, Keluaran 23 ayat yang 29, bukan ayat yang ke-7. Keluaran 23 ayat yang ke-29. Tuhan ngomong gini, aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Dia kasih time frame loh. Jadi saudara harus tahu, Tuhan tuh gak pernah tebak-tebakan. Dia tahu tanggal, hari, jam, menit, dan detik di mana pertolongannya akan datang. He's that specific for your life. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Ayat yang berikutnya, ini yang buat saya keren. Tuhan ngomong apa di ayat yang berikutnya? Apa saudara? Apa saudara? Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu. Sometimes ada satu terobosan yang Tuhan akan mau lakukan dalam hidupmu. Tapi dia lagi nunggu sampai kamu bisa berbuah dengan apa yang ada padamu. Karena waktu kamu berbuah dengan perkara kecil yang kamu berhasil dipercaya. Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Tuhan kalau gak ngasih janji, dia gak cuma kasih janjinya. Anda punya mobil, mobilnya Mercedes-Benz. Ya, Mercedes-Benz terbaru, leather seats. Anak saudara masih umur 7 tahun. Mobilnya sih dahsyat, janjinya luar biasa. Itu adalah bagian dari apa? His inheritance, betul gak? Tapi anak 7 tahun nyetir Mercedes-Benz. Masuk di koran besok saudara, kecelakaan terjadi. Sometimes when God wants to bless you, dia tunggu sampai saudara juga upgrade. Kalau inimu gak upgrade, cara pandangmu gak upgrade, kinerjamu gak upgrade, berkat Tuhan bukannya memberkati malah membunuh saudara. Tuhan bilang, aku tunggu sampai kamu fruitful. Kalau bahasa Inggrisnya increase, katakan sama-sama increase.
Dia tunggu sampai saudara naik. Waktu you increase, Tuhan bilang, engkau sekarang kamu bisa memiliki negeri itu. Sistem Tuhan dari kejadian waktu Adam ditaruh di Taman Eden. Tuhan tuh bukan Tuhan yang kasih sesuatu terus dia cuma bilang nikmati. Enggak. Kalau saudara dikasih berkat, berkat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban yang lebih. Karena dia bukan bisnismen yang goblok. Dia mau berlaba. Dia berkati keluarga saya. Dia tunggu. I bless you my son. What will you do with the blessing? You bikin apa buat saya? Kamu nabur lebih lagi gak? Kamu ekspansi gak? Gue kasih lu 3 anak. Anak lu jadi apa? Preman semua. Atau kamu didik? Takut akan Tuhan. Kamu kasih nilai. Saya bisa mati tapi saya mendirikan 3 champion untuk Tuhan. Yang merubah zaman mereka. Every blessing in your life Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Kalau kamu gak bisa dipertanggungjawab dengan yang kecil, jangan mimpi sama yang gede. Karena Tuhan tidak mau rugi. Gak ada di sini orang usaha pengen rugi. Apalagi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan gak mau rugi. Coba lihat kiri kananmu katakan Tuhan gak mau rugi. So katakan sekali lagi, mungkin pedes ya. Jangan merugikan Tuhan, mateng loh. Amin. Jangan merugikan Tuhan. Saya mau tutup dengan satu ayat. Boleh? Buka sama-sama Hagai pasal yang kedua. Hagai pasal yang kedua. Saya cuma mau kasih sesuatu sama saudara supaya saudara telaah sendiri. Oke? Hagai pasal yang kedua tanggal 9. Saya baru dapat ini saudara beberapa hari yang lalu. Waktu Nabi Hagai muncul, Nehemia, Ezra, Zerubabel. Di zaman itu bangsa Yahudi sedang membangun bait suci yang kedua. Bangsa Yahudi membangun bait suci yang kedua. Bait suci yang kedua ini berdiri waktu Yesus hidup di perjanjian baru. Matius, Lukas, Markus. Bait suci yang kedua dihancurkan oleh tentara Romawi. Sampai hari ini di Israel gak ada bait suci. Makanya mereka menantikan bait suci yang ketiga itu dibangun. Kalau saudara baca kemah suci Musa di kitab Keluaran pasal yang ke-40. Kalau Anda baca tentang Salomo mendirikan bagi Tuhan bait suci yang pertama. Anda baca di 2 Tawarik. Engkau akan lihat di kemah suci Musa yang pertama. Di bait suci Salomo yang pertama. Kemuliaan Tuhan turun, betul gak? Api turun dari surga, membakar korban. Sampai orang gak bisa berdiri, mereka sujud, berlutut dan mereka prostrate, terkapar di hadirat Tuhan. Waktu bait suci yang kedua mau dibangun, Tuhan kasih nubuatan, dikasih janji. Janjinya ngomong ke begini. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berikutnya ayatnya ngomong begini. Adapun rumah ini, katakan sama-sama rumah ini. Jadi waktu Hagai melepaskan nubuatan itu, rumah yang dimaksud Hagai itu rumah yang mana? Bait suci yang kedua. Betul gak saudara? Kemegahannya yang kemudian di bahasa Inggrisnya the glory, bukan kemegahan, kemuliaan. Kemuliaan yang kemudian, kemuliaan rumah ini akan melebihi kemuliaan bait suci pertama dan kemah suci Musa. Betul kan? Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan. Tapi pernahkah saudara baca di Alkitabmu waktu bait suci yang kedua berdiri, bahwa terjadi seperti di bait suci Salomo, terjadi di kemah suci Musa, di mana api kemuliaan turun sampai orang gak bisa berdiri. Saya gak pernah baca. Sampai Yesus mati, sampai Yesus bangkit, gak pernah kejadian saudara. Gak ada tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Terus saya bilang, Tuhan mana? Berarti ini nubuatan gak digenapi dong. Hagai salah dong. Dan Tuhan rubah pikiran saya. Dan Tuhan bilang no. Tahukah engkau? Kalau engkau sedang hidup di zaman ini. Engkau adalah orang-orang yang dipilih. You have the privilege. Karena apa yang dialami oleh Musa dan Salomo di zamannya. Saudara akan alami yang jauh. Dari mana ceritanya? Kapan saudara baca di Injil. Kemuliaan Tuhan turun.
Sampai orang-orang yang menyaksikan kemuliaan itu gak bisa berdiri, tapi mereka sujud di tanah. Pernahkah engkau baca di kemah suci yang kedua, di bait suci yang kedua? Di dalam bait sucinya gak ada. Karena sang raja yang bertata di bait suci itu lagi datang ke dunia. Ingatkah engkau kejadian Yesus dimuliakan di atas gunung? Ingat? Itu bait suci kedua lagi berdiri di Yerusalem. Si raja segala raja ini beresin bait suci 2 kali dia obrak-abrik. Waktu dia naik ke atas gunung Tabor dan dia dimuliakan di situ, Musa hadir. Betul? Enggak cuma Musa hadir. Siapa yang hadir? Elia hadir. Musa ngomong tentang kemah suci. Tapi Elia di zamannya dia bait suci yang pertama berdiri. Both kemah suci Musa dan bait suci yang pertama hadir di situ. Ingat responnya Petrus waktu ngelihat itu, responnya dia seperti apa? Ayat yang terakhir, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Saya mau tutup di sini nih. Saya pengen saudara lihat sebab apa yang terjadi di Matius pasal yang ke-7. 17, Matius 17 ayat 7 sampai 8. Apa yang terjadi di Matius 17 itu sampai hari ini masih terjadi dan menjadi bagian saudara. Lalu Yesus datang sama Petrus dan murid-muridnya. Waktu mereka ngelihat Musa dan Elia, mereka terkapar. Betul gak sih saudara? Mereka terkapar. Mereka lihat Yesus dimuliakan. Musa hadir di situ, Elia hadir di situ. Glory! Wow! Sampai Petrus udah terkapar, Petrus bilang, Tuhan, gua bikinin deh 1 kemah buat kamu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Betul? Tapi apa yang Yesus katakan? Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka dan berkata, berdirilah dan jangan. Saya mau kasih tahu. Saudara dan saya hidup di zaman kemuliaan Tuhan itu bukan lagi Anda di gereja nangis-nangis, tapi pas keluar hidupnya gak terjadi apa-apa. Banyak orang Kristen yang sukanya begitu. Ternyata di kemuliaan yang dinubuatkan Hagai, yang difulfill atau digenapi oleh Yesus. Waktu Petrus murid-muridnya lagi terkapar semuanya, oh Tuhan kami gak mau meninggalkan hadirat-Mu, udah di sini aja deh Tuhan. Bikin kemah buat Engkau. Yesus bilang gini, no. Berdiri dan jangan takut. Tuhan bilang, gua gak mau lu bikin kemah di sini. Karena apa yang Tuhan janjikan, kemuliaan yang akan datang jauh melampaui yang sebelumnya. Dan Tuhan berkata, kamu udah lihat kemuliaan yang belum pernah disaksikan sama orang-orang yang hidup di zaman Musa maupun di zamannya Elia. Kemah suci Musa dan bait suci Salomo. Waktu kamu melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus bilang, berdiri. Katakan sama-sama dengan saya, berdiri. Berdiri di bahasa Yunaninya artinya kamu harus diactivate. Kamu harus tahu waktu kamu berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Setiap potensi, karunia, talenta, kemampuan yang ada di kamu. Itu akan dihidupkan oleh Tuhan. Orang yang berjumpa dengan kemuliaan Tuhan bukan hanya yang terkapar di gereja. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka membuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kamu bawa kemuliaan Tuhan, keluargamu pasti berubah. Pekerjaanmu pasti berubah. Yang kedua Tuhan bilang, jangan takut. Apapun masalah di depan kamu, you will have boldness. Saya katakan kemarin, setiap manusia itu pasti takut. Masalahnya bukan jangan takut. Kepada siapa kamu takut? Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu gak akan takut sama yang lainnya. Tapi kalau kamu lagi gak takut sama Tuhan, masa depanmu, keadaanmu, kondisimu akan membuat engkau cemas dan takut. So you choose hari ini, mau takut siapa? Takut Tuhan atau takut pergumulan? Takut Tuhan atau takut masa depan? Takut Tuhan atau mau takut permasalahan? Tapi kemuliaan Tuhan udah dikasih sama saudara. Petrus ngelihat orangnya di depannya dia. Tapi saudara dan saya setelah kebangkitan Yesus dari kematian, Yesus bukan lagi di depan saudara, dia ada di dalam saudara. Makanya dia bilang kemuliaan yang akan datang. He is inside of you. He is inside of you. Amin saudara. Bertekun
Bertahan itu bukan survival mode. You are not called to survive. You are called to thrive. Engkau gak dipanggil untuk bertahan. Engkau dipanggil untuk berkemenangan. Kalau orang Kristen bertahan, saudara pasti kalah di depan. Tapi saudara bukan di sisi orang kalah. Saudara di sisi orang menang. Engkau dipanggil bukan untuk bertahan, tapi engkau dipanggil untuk berkemenangan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya mau ajak saudara, tim worship akan naik, lead us in a song. Saudara di kursi saudara masing-masing. Saya mau ingetin saudara. Keputusanmu hari ini menentukan. Today can change your entire life. That's the power of the word. Kuasa firman itu melampaui emosi kamu. Tapi saya mau tanya saudara, mau gak engkau buka hati kamu? Di bulan Juni ini gerejamu mempersiapkan engkau untuk bertekun, persevere di tengah-tengah proses. Tapi Tuhan mau kasih tahu, bulan Juni akan berakhir tinggal 1 minggu. You're entering a new month. Bulan Juli itu bulan pertama di 6 bulan yang kedua. The second half of 2023 akan mulai. You choose. Mau kalah terus? Mau jadi bulan-bulanannya setan? Yang sampai roh jahat bisa bilang, gua panggil 7 temen gue. Keadaan orang itu semakin parah. Tapi itu engkau berkata, Tuhan, I want to experience yang dialami sama orang Israel. I will win. Kalau engkau gak sabaran hari ini, engkau mau berkata, Lord, I will be patient. You know what? Rencana Tuhan bukan rencanaku, rancanganmu bukan rancanganku. But I will trust God. Karena Tuhan janji telah musuhmu telah dikalahkan. So you decide hari ini. Come to Jesus. If you need to rededicate your life. Mungkin apimu udah mulai padam. Engkau berkata ya terserahlah. Mau apa ya terserahlah. Itu sikap terserah kayak begitu. Itu sikap orang yang tidak punya iman. Tuhan gak senang maksudnya. Tapi kalau hari ini kau berkata, I will make a choice. I will win. Aku mau kejar, aku mau tekun, aku mau lihat, aku mau doa, aku mau perkatakan firman. I want to stand on the word. And I'm gonna be victorious. Kalau engkau lagi berdoa untuk suamimu, have the faith untuk berkata, suamiku pulih bukan opsi, must. Anakku balik bukan opsi. Must. Because I have Jesus inside of me. Dan Tuhan janji the latter glory, kemuliaan yang akan datang. Itu melampaui kemuliaan yang sebelumnya. Tundukkan kepalamu masing-masing. You pray to God. Dan saya berdoa hari ini ada kekuatan yang baru turun. Supernatural. Saya melihat ada beban-beban di dalam hatimu yang hari ini akan dissolve. Itu akan hilang. Kamu gak bisa tidur, kamu gak bisa nafas. Kamu insomnia. One of the sign yang Tuhan katakan malam hari ini. Setiap dari saudara yang sungguh-sungguh percaya. You will have a good night sleep. Good rest. Kalau kamu gak bisa tidur stress. It's gonna be gone today. Asal kamu buka hatimu. Worship team, let's lead us in the presence of God. One song. Sharabababa sekorolomundika sharalalamande. Saralamande sharalamanda. Ku bersyukur. You pray. Waktu worship team lagi nyanyi kamu berdoa. Buat kasih setia Samandorolobo syaralamande. dalam hidupku, ku bersyukur. Come on, you talk to God. Katakan sama Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kelemahanmu kamu taruh di kaki Yesus pada siang hari ini. Ku bersyukur Kemustahilan yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri kamu taruh di kaki Yesus pada siang hari ini. Syarabase. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Kau berdoa right now, your power Lord. Dan kuasamu menjamah. Kau berdoa hari ini setiap yang hadir di gereja kemuliaan Zion. Kasih Light to the nation. setiamu Saralamande. dalam hidupku.
malam hari, pagi, siang hari ini, kau berkata kepada Tuhan, yes Lord, aku mau responi firman-Mu. Aku mau bangun dari keterpurukanku. Aku mau mengambil langkah yang baru. I will take ownership. Aku mau ambil hak kepemilikanku dari hidup yang sudah Tuhan merdekakan. Dan dengan sadar Tuhan, aku mau kasih ke Tuhan. Supaya Tuhan yang jadi raja dari Tuhan yang atur. Si Tuhan itu kata lainnya Tuan, Master. Diatur. Tuhan artinya pemilik. Mungkin kita sebut dia Tuhan, tapi dia bukan pemilik. Either kita yang gak mau tanggung jawab, bahkan kita merasa, oh hidup kayak aku dibebaskan, ini punya aku sendiri. Aku mau bikin apa aja terserah. Tapi kalau hari ini kau berkata, I give you my life. Untuk dipimpin, diatur, dituntun. Supaya aku mengalami semua yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Semua telah yang Tuhan sudah perkatakan. Dengan matamu yang tertutup, angkat tanganmu tinggi-tinggi dimanapun engkau berada. Aku mau doa untuk engkau. Bapa, engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Sekurumunsi kataralamande. Lekurosotoromundi kasyataralamande. Setiap tangan yang terangkat, tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Right now, setiap tangan yang terangkat, yang terarah kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau dengar yang menjadi komitmen, jeritan hati kami. Terima kasih bahwa engkau memanggil kami semua bukan jadi orang-orang yang kalah. Tapi orang-orang yang menang bahkan lebih dari pemenang. So I release the power of God. Terima dengan iman. Strength for your tomorrow. Boldness hari ini. Setiap kemustahilan di hidupmu itu Tuhan akan gantikan dengan kesaksian. Bahwa bersama dengan Tuhan segala sesuatunya mungkin. Right now in the mighty name of Jesus. Kerebo shikatara lamande. Rasa takut yang mencengkram hatimu. I command go in the mighty name of Jesus. Go in the name of Jesus. Tapi hari ini setiap hati yang rela untuk submit, untuk tunduk sama Tuhan. A new beginning. A new beginning is coming on you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang mulai angkat suaramu. Mulai angkat suaramu. Katakan terima kasih. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Let praise Him. Worship Him. Lihat ucapan syukurmu naik ke Tuhan. Biar ucapan syukurmu naik ke Tuhan. Oh Rabasyara Lamanda. Riatara Lamanda Rabasata. Kamu mulai mengucap syukur untuk apa yang Tuhan akan lakukan. That is worship. Kamu bukan hanya mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah. Tapi ucapkan syukur untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Rebebebe seteriata. Katakan yes Lord, terima kasih untuk keluargaku yang pulih. Terima kasih untuk perekonomianku yang akan Tuhan putar balikan. Terima kasih untuk terobosan di dalam pekerjaanku. Haleluya. Saudara yang merindukan pekerjaan, katakan terima kasih untuk pekerjaan yang baru. Thank you for the right job. Mulai ucapkan syukur saudara untuk setiap terobosan yang Tuhan lakukan. We praise you, we honor you, we glorify you. Thank you Jesus. Angkat tangan kita semua tinggi-tinggi sekali lagi. Just worship the Lord, just worship the Lord. We glorify you Lord. There is none like you Jesus. Tidak ada yang lain. Kami rindukan Engkau lebih dari yang lain Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan Engkau mau aku sampaikan. Aku minta Roh Kudus yang memberikan kepada kami pewahyuan, pengertian. Mulai dari tempat ini untuk kami keluar. Let us walk in the realm of the supernatural. Gimana Tuhan, kami mendengar suaramu. Kami melihat Engkau ada. And we feel you in every moment of our lives. Thank you for this church Lord. Dan Engkau menjadikan gereja ini to be a church that walks in the realm of glory. Nama yang Kau berikan buat gereja ini adalah gereja kemuliaan Sion. In Zion you rule and you reign. In Zion there is peace forevermore. That is the destiny of this house. Dan aku berdoa they will continue to become light to the city of Balikpapan. Seluruh kepulauan yang ada di Kalimantan ini. Bahkan bagi bangsa Indonesia. Bahkan bagi bangsa-bangsa. Terpuji namamu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Yang percaya mengasihi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.